Saat Kodari, Refli Harun dan Sri Mulyono ungkap pembunuhan demokrasi oleh SBY. Tagar brutalisme demokrasi SBY kini menjadi trending dengan 12,7 ribu lebih cuitan. Berbeda dengan tagar abal-abal, kami bersama AHY yang kebanyakan dicuitkan akun bayaran, namun gagal viral. Tagar ini menggema dari hati nurani rakyat yang prihatin dengan tingkah sang mantan. Ternyata, tak hanya para pendiri dan senior partai yang bersuara lantang menentang kezaliman SBY, para pengamat dan praktisi hukum kini buka-bukaan membongkar aibnya. Sebelumnya ada pengamat yang telah menyoroti KLB 2020 sebagai bentuk cacat demokrasi. Seperti dilansir tribunnews.com, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari berpandangan ada tanda-tanda brutalitas politik dalam ADART Partai Demokrat 2020. ADART 2020 itu dinilai pertanda minimnya demokrasi di internal Partai Demokrat. Saya kira memang menarik ADART 2020 ini karena KLB, Kongres Luar Biasa misalnya, itu bisa dilaksanakan atau setidaknya didukung 2/3 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah. Separuh DPC, Dewan Pimpinan Cabang, tapi harus disetujui Ketua Majelis Tinggi. Padahal dalam Kongres Majelis Tinggi suaranya hanya 9, DPD 68, lalu DPC 514 kabupaten kota. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Apa pemilik suara atau mayoritas suara atau Ketua Majelis Tinggi? Kalau Pak Bambang Wijoyanto melihat ada brutalitas demokrasi atau fenomena yang namanya brutalitas demokrasi, jangan-jangan brutalitas demokrasi terjadi dalam ADART Partai Demokrat tahun 2020, ujar Kodari, Senin 15 Maret 2021. Kodari juga menilai ada perbedaan kekuasaan antara Ketua Umum di Partai Demokrat dengan Ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat dalam ADART 2020 tersebut. Dia beranggapan Ketua Majelis Tinggi memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Sebagai tambahan atas pernyataan Kodari, Refli Harun juga ikut menyoroti sistem dinasti pada KLB 2020 yang membunuh demokrasi itu sendiri. Seperti diberitakan berita1.com, contohnya beber Refli seperti jabatan Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketiga jabatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. Kita tahu bahwa itu akan berganti-ganti. Kalau Ketua Majelis Tinggi berhalangan, itu akan digantikan oleh Wakil Ketua Majelis Tinggi yang tidak lain adalah Ketua Umum. Kemudian kalau Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum yang akan menggantikan. Kalau begini memang partai menjadi partai keluarga, sambungnya. Senada dengan Kodari dan Refli Harun, Sri Mulyono, Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia juga mengomentari pembunuhan demokrasi oleh SBY yang berawal dari masa kepemimpinan Anas. Dilansir dari akurat.co, Sri Mulyono mengatakan bahwa baru setahun menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, sudah ada beberapa kasus yang mengobrak-abrik kepemimpinan Anas Urbaningrum, seperti terkuaknya korupsi yang dilakukannya. Kepemimpinan Anas Urbaningrum menurut Sri Mulyono telah dilucuti oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di akhir periode kepemimpinannya sebagai presiden. Dibeberkan oleh Sri Mulyono, pada 8 Februari 2013, Anas Urbaningrum belum mempunyai status apa-apa dan belum dijadikan tersangka, hanya baru dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nggak bisa kerja sama sekali, hingga pada 2013 awal, Februari 2013, Pak SBY melucuti kepemimpinan Anas. Jadi Ketua Umum Anas diambil alih oleh Pak SBY. Anas disuruh konsentrasi ke masalah hukumnya, kata Sri Mulyono dalam diskusi yang diselenggarakan Akbar Faisal dan ditayangkan di channel YouTube-nya Akbar Faisal, tayang pada 11 Maret 2021.
Inilah awal kudeta Partai Demokrat di sini ini. Ini awalnya. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan ketua umum dari Anas ke Pak SBY tidak melalui mekanisme ADART, ucapnya. Haruskah SBY menunggu seluruh Indonesia mengecam baru mau menyadari kebrutalannya dalam membunuh Partai Demokrat? Harusnya dengan sumber daya yang ada, SBY sudah bisa membuat partai sendiri, bukan mendompleng partai milik orang lain yang mengangkat popularitas keluarga. Masa kelas mantan presiden kalah dengan Mbah Amin dan Fahri Hamzah? Seperti diketahui dua tokoh senior tersebut telah membuat partai politik baru dengan nama Partai Gelora dan Partai Umat. Bahkan Rhoma Irama saja sempat membuat partai juga dengan nama Partai Idaman. Sebagai manusia normal, kalau kita diamanahkan barang oleh orang lain dan sewaktu-waktu diambil, ya wajar kalau harus dikembalikan. Bukan malah berlagak teraniaya dan sok dikudeta. Pantas saja 10 tahun Indonesia autopilot di bawah SBY. Belakangan kita tahu mentalnya bahkan lebih buruk ketimbang anak TK yang rebutan mainan. Berpangkat jenderal hingga memimpin negara, nyatanya tak mengubah mental pecundang seseorang. Dan kini kita saksikan betapa bobroknya keluarga Cikeas. AHY pontang-panting ke sana kemari mencari dukungan, safari ke kantor pemerintah hingga mantan presiden. Ibas sendiri selain bikin pantun juga memimpin ikrar setia pada AHY. Sementara Anissa Pohan dan SBY rebutan memaki Muldoko. Ditambah loyalisnya Herzaki yang memungut pengacara gagal, Bambang Wijoyanto, untuk menganulir KLB Deli Serdang. Semoga keluarga mangkrak ini segera terhapus dari peta politik negara ini karena terlalu mencicikan untuk dituliskan dalam sejarah bagaimana rakusnya mantan presiden beserta anak mantunya mencuri partai orang. Biarlah SBY, Ibas dan Agus menyusul Amin Rais sebagai gelandangan politik jilid 2. Setelah sebelumnya juga dialami Gatot Nurmantio dan gubernur gagal ibu kota akan jadi teman setia mereka. Semua dalam menggelandang di arena catur politik tanpa nama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Niha Alif.